Salam, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Agus Tirande Salamanang. Ini Mempel 8 2022-025. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang terminologi dasar. Nah, yang pertama, apa sih itu fleksi? Jadi fleksi yang dimaksud adalah suatu gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antara dua tulang. Contohnya, gerak fleksi ini adalah saat menekuk lengan, kaki saat kepala menunduk, dan saat pinggang menekuk untuk membungkuk. Lalu yang kedua adalah ekstensi. Jadi yang ekstensi ini adalah merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut dua gerakan otot meluruskan dan memanjangkan dua tulang. Ekstensi melewati posisi anatomi normal disebut hiperekstensi. Nah, termasuk menggerakkan leher ke belakang untuk melihat ke atas atau menekuk pergelangan tangan sehingga tangan menjauh dari lengan bawah. Lalu yang ketiga itu adalah hiperekstensi. Nah, hiperekstensi ini adalah menekuknya tetapi dalam arah yang berlawanan dari fleksi. Nah, dari hiperekstensi ini yang dilakukan secara berlawanan dari gerakan dari fleksi. Lalu yang keempat adalah dorsofleksi. Nah, dorsofleksi ini menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. Dorsofleksi ini adalah proses mengangkat kaki atau tangan ke arah yang menarik jari tangan atau kaki lebih dekat ke tubuh. Lalu gerakan fisik jenis ini juga dapat mencakup menekuk pergelangan kaki dengan cara yang mengurangi kesejajaran alami kaki dalam katanya dengan kaki bagian bawah. Lalu yang nomor 5 adalah pelantar fleksi. Nah, pelantar fleksi ini hampir sama dengan dorsifleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau belakang. Nah, tadi yang dorsifleksi itu dilakukan secara balik di gerakan yang dorsifleksi tersebut. Yang keenam, adduksi. Nah, adduksi ini menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh atau lateral. Lalu yang ketujuh itu adalah adduksi horizontal. Nah, dalam terminologi dasar, adduksi horizontal ini adalah gerakan tubuh atau anggota tubuh ke arah garis tengah tubuh pada bidang horizontal. Misalnya, saat kita duduk di kursi dan menggerakkan lengan kita dari posisi menyamping ke arah tubuh kita. Itu adalah contoh adduksi horizontal. Nah, secara lebih spesifiknya itu adduksi horizontal umumnya melibatkan pergelangan anggota tubuh di sekitar sendi yang memungkinkannya bergerak dalam arah tersebut, seperti sendi bahu. Dari adduksi vertikal yang melibatkan gerakan ke arah garis tengah tubuh pada bidang vertikal. 3. Nice. Yang nomor 8 itu ada deviasi.
radiasi, dan ulnaris. Nah, yang pertama itu adalah deviasi. Nah, deviasi ini merujuk pada perubahan arah atau penyimpanan dari posisi normal dalam konteks tubuh manusia. Istilah sering digunakan untuk menggambarkan gerakan suatu bagian tubuh menjauhi dari posisi anatomi standar. Misalnya, deviasi radial adalah gerakan pergelangan tangan ke arah jempol. Sedangkan deviasi ulnaris adalah gerakan pergelangan tangan ke arah kelingking. Lalu yang radiasi adalah dalam konteks misalnya merujuk pada arah atau penyebaran gerakan atau sensasi dari suatu titik pusat. Namun terminologi dasar istilah ini lebih umumnya digunakan dalam konteks ilmu fisika atau medis, atau seperti radiasi sinar X. Dalam konteks gerakan tubuh, istilah ini mungkin jarang digunakan secara spesifik. Lalu yang terakhir itu adalah ulnaris. Nah, ulnaris ini adalah istilah yang mengacu pada struktur atau gerakan yang terkait dengan tulang ulna, yang merupakan tulang di sisi dalam lengan bawah. Gerakan ulnaris ini biasanya merujuk pada gerakan yang menuju sisi ulna, seperti saat tangan disegerakan ke arah jari dan kelingking. Istilah ini juga digunakan dalam istilah anatomi seperti otot flexor ulnaris atau ligamen ulnaris yang terletak di sepanjang sisi ulna. Kesembilan yaitu lateral bending, yang dimaksud dalam arah pada sumbu lateral dari suatu objek, yaitu biologi atau anatomi. Nah, lateral bending ini sering digunakan untuk menggambarkan gerakan membengkok ke samping tubuh atau bagian tubuh, seperti ketika seseorang membungkuk ke sisi kanan atau ke kiri. Lalu ada rekayasa dan struktur. Nah, dalam teknik ini atau rekayasa struktur, lateral bending mengacu pada gaya atau momen yang menyebabkan elemen struktural seperti balok atau kolom membengkok ke samping. Ini dapat mempengaruhi stabilitas dan kekuatan struktur. 10 adalah sirkumduksi. Nah, sirkumduksi ini gerakan melingkar atau berbentuk lingkaran pada sendi tubuh. Nah, kombinasi dari beberapa gerakan dasar seperti fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Nah, gerakan ini terjadi pada sendi yang memungkinkan gerakan dalam banyak arah seperti sendi bahu atau pinggul. Nah, secara spesifiknya, sirkumduksi ini digambarkan sebagai gerakan yang membuat ujung ekstremitas atau seperti lengan atau kaki bergerak dalam pola lingkaran atau kerucut, sementara pangkal ekstremitas tetap relatif stabil. Nah, contohnya itu ada gerakan sirkumduksi, itu seseorang gerakan melingkar dengan lengan mereka seperti saat melakukan gerakan memutar dengan tangan. Dan juga sirkumduksi ini adalah suatu gerakan yang melibatkan beberapa sendi dan otot untuk menghasilkan efek melingkar atau berputar dari bagian tubuh dan bergerak. Yang ke-11 itu adalah rotasi media. Nah, yang maksud dengan rotasi media ini adalah gerakan di mana bagian tubuh berputar menuju garis tengah tubuh. Misalnya, rotasi media lengan berarti lengan berputar ke arah tubuh. Lalu yang nomor 12 itu adalah rotasi lateral. Nah, rotasi lateral ini suatu gerakan di mana bagian tubuh berputar menjauh dari garis tengah tubuh. Sebagai contoh, rotasi lateral lengan berarti lengan berputar menjauh dari tubuh. Lalu nomor 13 adalah pronasi. Nah, pronasi ini merujuk pada gerakan di mana telapak tangan atau telapak kaki menghadap ke bawah ke belakang. Nah, pada lengan ini berarti rotasi sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Pada kaki ini berarti pergeseran sehingga sisi dalam kaki lebih kontak dengan tanah atau lantai. Lalu yang ke-14 itu adalah inversi.
Nah, inversi ini suatu gerakan di mana telapak kaki berputar ke arah garis tengah tubuh, sehingga bagian tubuh dan kaki lebih mendekati tubuh dan bagian luar kaki lebih jauh dari tubuh. Sering terjadi pada pergelangan kaki di mana bagian dalam kaki menghadap ke atas. Lalu yang terakhir itu yang nomor 15 itu adalah eversi. Nah, eversi ini suatu gerakan yang berlawanan dengan inversi di mana telapak kaki berputar jauh dari garis tengah tubuh. Nah, dalam hal ini bagian luar kaki lebih menghadap ke atas dan bagian dalam kaki lebih menjauh dari tubuh. Nice. Sekian hasil presentasi saya terkait terminologi dasar. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Burung Irian burung rawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Salam.